Oke, halo semua. Kali ini kita bakal crimping kabelan. Yang pertama, kita bakal bikin kabel strike. Nah, ini urutan kabelnya: putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat, dan ujung kedua kabelnya sama ya urutannya. Ini difungsikan untuk perangkat yang berbeda. Contohnya dari router ke PC atau dari router ke switch. Ini setelah kita kupas kabelnya, kita luruskan kabelnya supaya nggak bengkok-bengkok. Nah, ini ditekuk seperti ini supaya dia lurusnya sama ya. Nah, ini udah lumayan lurus. Nah, kalau udah begini langsung kita potong. Jangan dilepas sampai udah masuk ke dalam RJ45. Nah, ini kita jangan lepas. Nah, habis itu kita dorong masuk. Habis itu kita langsung kunci sambil didorong ya kabelannya supaya dia tuh mentok kabelnya. Lalu yang ujung satunya itu dia sama step-stepnya. Setelah itu kita bisa pakai line tester buat tes apakah dia lampunya nyala semua. Strike dia lampunya bakal berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Itu dia berurutan A dan B nya. Ini nyala semua ya. Nah, ini untuk bagian ini untuk ujung A kabel cross itu urutannya sama, dia kayak strike: putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Ini fungsinya adalah untuk
menyambungkan perangkat yang sama, contohnya dari router ke router atau dari PC ke PC. Nah, ini adalah urutan cross cable sudut A dan B. Yang pertama itu sama ya, seperti strike, ujung A nya dan ujung B nya dia putih hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat. Jika sudah seperti ini, kita masuk ke pengetesan. Untuk yang sebelah kiri dia harus berurutan ya, dan yang sebelah kanan itu memang berantakan, tapi kita harus pastiin nyala semua. Nah, ini adalah kira-kira untuk gambaran topologinya dari project yang akan kita buat. Langsung masuk ke dalam konfigurasinya di MikroTik. Ini kita langsung buat bridge, karena kita memakai mode bridge. Di sini bridge 1 LAN, di sini bridge 2 nya sebagai WAN. Lalu kita masuk ke ports, lalu tambah, lalu Ether 1 nya kita gunakan sebagai sumber internet, jadi bridge 1. Lalu sisanya Ether 2 sebagai bridge LAN. Lalu di sini dia akan restart. Lalu kita tambahkan lagi untuk Ether 3 nya dia sebagai bridge LAN juga. Lalu kita tambahkan lagi untuk Ether 4 nya dia juga sebagai bridge LAN. Lalu tambah lagi untuk WLAN 1 nya bridge LAN juga, karena sebagai untuk wireless. Lalu kita tambahkan IP address. Untuk IP nya di sini saya menggunakan 215.201 titik 103.1/24. Lalu interface nya saya pilih untuk di bridge LAN. Lalu masuk ke DHCP client, tambahkan dan masukkan sumber internet yaitu bridge 1. Lalu coba colokkan ke sumber internet. Nah, jika sudah dia akan bound. Lanjut kita masuk ke DHCP server, lalu DHCP setup. Untuk interface nya kita pilih bridge LAN, lalu next saja sampai selesai. Lalu kita masuk ke IP, lalu DNS. Di sini kita memakai DNS utama Google dan DNS alternatif dari Google. Lalu oke. Lalu kita lanjut lagi ke IP, lalu ke firewall,
lalu kita masukkan NAT, lalu tambah. Ini ada interface-nya, kita pilih dari sumber internet, lalu actionnya kita pilih Masquerade, lalu oke. Lalu di sini kita tambahkan address list untuk situs yang ingin diblok. Ini kita tambahkan detik.com, lalu kita tambahkan lagi Linux, lalu untuk website yang ketiga kita tambahkan github.com. Jika sudah, kita bisa langsung masuk ke bagian IP router, lalu tambah, lalu gateway, lalu ke bawah langsung kita cari yang bridge 1, lalu oke. Lalu jangan lupa kita ubah identity menjadi nama kita, lalu masuk ke wireless. Ini jangan lupa kita enable, kita ke wireless. Oke, modenya kita ubah menjadi AP bridge, lalu bandnya kita ubah jadi BGN. Untuk SSID nya adalah nama kita, lalu ke security profile, lalu diubah menjadi dynamic key, lalu centang 2 yang di paling atas, dan ini masukkan password untuk wifi nya. Ini kita pakai 1 sampai 8 saja. Jika sudah, kita langsung bikin queue untuk membandwidth internet. Di sini langsung masukkan dari bridge1, lalu di sini kita bandwidth untuk 5 MB. Nah, jika sudah, berarti sudah selesai. Langsung dicoba ke servernya. Nah, di sini untuk IP-nya MikroTik. Nah, ini untuk VoIP-nya kita masuk ke login root, lalu passwordnya breaker, lalu kita langsung cek IP. Karena dia sudah di HCP, berarti harusnya dia sudah mendapatkan IP secara otomatis, yaitu 215 201 103 254. Lalu kita coba untuk menyalakan Debian-nya. Ini kita coba dulu untuk IP yang clicker atau VoIP, sembari menunggu Debian. Kita coba masukkan IP-nya. Jika muncul seperti ini, lalu pilih advance, nah lalu proses to IP and save. Nah, di sini sudah ada tampilannya breaker, berarti sudah bisa di login. Ini kita masuk dulu ke dalam breakernya. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke dalam terminal, lalu masuk ke su, terus masukkan passwordnya.
Lalu di sini kita IP A. Nah, di sini bisa dilihat karena dia sudah tersetting di HCP, maka langsung dapat IP. Langsung kita coba panggil IP-nya secara lokal. Kita panggil dari Chrome. Nah, di sini karena sudah diedit ininya, tampilan websitenya, maka dia sudah tampil seperti ini. Lalu kita juga bisa coba untuk speed test di sini untuk menguji bandwidthnya, karena tadi sudah dibatasi menjadi 5 MB. Sini kita pencet mulai. Nah, di sini kita sudah mendapatkan maksimal di sekitar 5 MB. Lalu kita masukkan website yang tadi sudah kita masukkan di address list untuk di blok. Sini ada detik, Linux. Nah, di sini dia masih menampilkan websitenya ya. Lalu kita coba di sini masukkan ke firewall. Nah, di sini kita harus tambahkan filter rules ya. Masukkan filter rulesnya. Nah, ini yang belum di blok ya. Kita coba masukkan GitHub juga untuk lihat perbedaannya. Kita masuk lagi ke Winbox, lalu ke firewall, lalu di filter rulesnya kita ke advanced, lalu DSP address list. Nah, kita masukkan yang tadi sudah ada di address list. Nah, actionnya drop, lalu kita copy aja di sini buat kita ganti address listnya. Ya, kita lakukan lagi sekali lagi untuk yang Linux, lalu kita pilih OK. Nah, di sini udah ditambah ya dia ya. Nah, kita bisa coba refresh saja. Nah, di sini kita tunggu aja apakah dia akan menampilkan websitenya lagi atau sudah tidak bisa. Kita coba lagi aja, masukkan di sini Linux, lalu tambahkan lagi ini detik.com, lalu tambahkan saja GitHub ke. Nah, di sini dia sudah tidak bisa mengakses ke 3 website tersebut. Oke, di sini kita bakal kasih tahu cara merakit sebuah PC. Yang pertama di sini harus ada motherboardnya ya. Terus ini tempat buat prosesornya, kita buka. Nah, pastiin prosesornya itu sesuai sama motherboardnya ya. Bisa masuk di motherboard kalian. Nah, ini kita sesuaikan arahnya, ada tanda panahnya, kita sesuaikan sama tanda panahnya. Nah, kalau bisa masuk seperti ini berarti dia cocok ya. Lalu kita tutup dan kita kunci seperti ini. Nah, ini sudah terkunci. Lanjut, berikut kita siapin fan ya, fan cooler atau kipas.
ini fungsinya dia untuk mendinginkan prosesor ya. Sini kita buka dulu supaya dia nggak terkunci. Terus kalau dipasang baru kita kunci. Ini cara pasangnya, sesuaikan sama lubang-lubang yang ada di motherboard. Sini kita masukin, pasin dulu. Jika sudah pas, kita langsung dorong aja ini, kita cetekin sampai bunyi klik, lalu kita kunci seperti ini. Jika sudah, kita colokkan kabel untuk fan cooler ke soket yang ada di motherboard. Lalu kita rapikan sedikit. Selanjutnya kita bisa pasang RAM DDR-nya disesuaikan sama motherboard ya. Contoh ini DDR3. Nah, kita paskan sama tanggulannya, hati-hati bisa patah. Tekan sampai bunyi klik ya. Nah, ini namanya baterai CMOS. Jika belum ada, ini dia bentuknya seperti ini. Nanti bisa dipasang di sini. Karena ini udah ada, jadi biarin aja. Siapin casingnya buat naruh motherboardnya. Selain kita udah samain dulu dudukan casingnya sama motherboardnya. Untuk di motherboard kita pasangkan dulu power supply-nya. Bisa kita paskan lubangnya untuk lubang bautnya, lalu kita masukkan baut. Sini langsung kita kencangkan menggunakan obeng sampai dia benar-benar kencang agar tidak jatuh.
Lalu kita masukkan motherboardnya ke dalam casingnya. Bisa kita paskan dulu dengan lubang bautnya dan back panelnya. Jika dirasa sudah pas, langsung saja kita ambil baut untuk dikencangkan pada motherboard. Lalu untuk penyimpanannya kita menggunakan hard disk. Di sini kita siapkan juga kabel SATA untuk datanya. Di sini langsung kita colok ke slot SATA 1. Dan satunya kita colok ke hard disk. Langsung saja kita baut agar harddisknya tidak bergeser atau terjatuh. Di sini ada kabel bertuliskan USB berasal dari front panel. Bisa kita colokkan juga ke motherboard untuk fungsional front panelnya. Lalu kabel yang lainnya juga, ini ada kabel audio. Bisa kita colok langsung ke slot yang ada di motherboard. Pastikan jangan salah colok karena pinnya berbeda-beda.
Lalu ini adalah kabel power dari power supply untuk motherboard. Langsung kita sambungkan ke motherboardnya. Lalu ini juga disambungkan langsung ke motherboard. Lalu bisa sedikit dirapihkan. Lalu ini adalah untuk ke harddisk, bisa kita sambungkan ke harddisk. Untuk power harddisk, jika semua sudah terpasang, tinggal langkah terakhir yaitu menyambungkan bagian front panel. Ya, ini kita rapihkan sedikit agar slot front panelnya itu terlihat. Nah, ini adalah urutan untuk kabel front panel. Bisa dilihat di Google, atau jika ada tulisannya di motherboard bisa ikuti yang ada di motherboard.